Padahal pada dasarnya pencapaian itu kan statistik rata-rata, Iya. modus atau apa. Ada yang tertinggal. Nah, ini coba diselesaikan dengan analisis LNOB yang bisa memetakan mana sih yang tertinggal, mana sih yang sudah nyampe. Jadi pengangguran secara rata-rata pengangguran di Indonesia itu 5%. Tetapi di kelompok yang paling tertinggal atau yang furthest behind itu ternyata di kelompok remaja, yaitu angkanya mencapai 17%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Meaning Makers semuanya, berjumpa lagi dalam podcast Sedap Statistik Edukasi DAPS, episode ke-10. Nah, pada episode kali ini, saya, Ria, selaku host, akan ditemani oleh dua narasumber, dan kita akan membahas topik yang berkaitan dengan SDGs. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai salah satu dari tagline SDGs ya, yaitu Left No One Behind atau LNOB, dan juga bagaimana LNOB ini direpresentasikan dalam laporan internasional yaitu VNR atau Voluntary National Report. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kedua narasumber kita. Yang pertama yaitu ada Bapak Ambar. Bapak Ambar ini merupakan coach dari tim SDGs dan juga berperan aktif dalam penyusunan VNR. Kemudian yang kedua ada Mbak Tika. Mbak Tika ini merupakan anggota dari tim SDGs dan juga sebelumnya berkesempatan untuk mengikuti workshop penyusunan analisis LNOB dari UNESCO. Selamat datang kepada Pak Ambar dan juga Mbak Tika. Mungkin boleh disapa dulu teman-teman Meaning Makers semua. Halo teman-teman Meaning Makers. Nah, mungkin sebelum kita memulai tentang pembahasan analisis LNOB dan juga VNR ini secara lebih mendalam, mungkin ada teman-teman Meaning Makers di sini yang masih awam terkait dengan LNOB dan juga VNR ini. Mungkin bisa dijelaskan analisis LNOB ini apa? Silakan. Ya, saya dulu ya Mbak. Ya. Sebelum masuk ke analisisnya nih Mbak, kita mau kenalan dulu dengan tagline-nya tadi ya, Leave No One Behind, atau kita kenal dengan LNOB gitu. Jadi LNOB ini sudah terkenal sebagai tagline-nya SDGs, yaitu Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu agenda global yang akan insya Allah akan dicapai di tahun 2030 nanti. Jadi Leave No One Behind itu adalah janji gitu ya, bisa dikatakan janjinya SDGs atau pembangunan SDGs untuk tidak meninggalkan orang-orang atau kelompok tertentu dalam pembangunan global itu sendiri. Jadi bisa dikatakan bahwa ini adalah prinsip inklusivitas gitu dalam SDGs. Jadi bagaimana agar pembangunan itu tidak ada orang yang tertinggal. Jadi memang kita tahu kalau SDGs ini kan sangat ambisius gitu ya Mbak. Tujuannya itu kalau kita lihat secara detail ada yang tanpa kemiskinan, kemudian tanpa kelaparan, kemudian semua orang harus punya akses terhadap layanan dasar gitu. Nah itu kan di situ sudah disebutkan bahwa nggak ada yang boleh tertinggal gitu. Jadi disinilah LNOB atau yang akan kita bahas secara khusus di podcast kali ini ya Mbak. Bagaimana kita melihat kelompok-kelompok itu bagaimana agar mereka tidak tertinggal gitu. Misalkan begini, dalam ada 2 rumah tangga, satu rumah tangga ini di Jawa Tengah gitu, dia di Provinsi Jawa Tengah, kemudian yang satu rumah tangga ini di Provinsi Papua. Kemudian di rumah tangga yang di Provinsi Jawa Tengah ini dia sudah punya akses air bersih. Dia berkecukupan gitu untuk air bersihnya, tidak ada kesulitan untuk mengakses air bersih.
Berbeda dengan yang di Papua ini, yang dia sulit untuk mendapatkan air bersih. Nah, ini yang menjadi fokus pembangunan ini, pembangunan SDGs ini. Bagaimana yang di Papua itu juga bisa mengakses air bersih. Jadi tidak ada yang tertinggal, leave no one behind gitu. Tetapi ya kalau kita lihat secara rata-rata nasional ya, itu mungkin tidak bisa digambarkan gitu. Kelompok ini, misalkan rata-rata nasional di Indonesia rata-rata sudah bisa mengakses air bersih. Tapi kita lihat secara lebih mendalam, masih ada beberapa kelompok yang ternyata belum bisa mengakses gitu. Nah, ini yang menjadi perhatian bagaimana agar tidak ada yang tertinggal atau tidak ada yang leave no one behind lah intinya. Seperti janji SDGs. Ya, saya setuju tadi dengan perkataan Mbak Tika bahwa rata-rata nasional itu tidak bisa menggambarkan untuk menangkap siapa saja yang tertinggal gitu ya. Namun bagaimana sih BPS sebagai penyedia data ini untuk menangkap siapa-siapa saja yang tertinggal gitu? Mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Ambar? Baik, terima kasih Mbak Ria. Ya betul, selama ini kita sudah berjalan hampir 7 tahun ya, mensuplai data, dan BPS sendiri selalu berusaha untuk bisa memberikan data sedetail mungkin. Nah, untuk melihat siapa yang tertinggal tentunya kita harus melakukan apa yang kita lakukan disagregasi. Itu salah satunya ya bisa menggunakan data-data yang ada kita seperti Susunas, Sakernas, kita mendiferensiasi mana perkostaan, mana pedesaan, daerah terpencil, laki-laki, disabilitas, perempuan yang memiliki kehidupan di margin, itu bisa dilihat di situ. Sehingga kita tahu siapa-siapa saja yang masih tidak tercakup di dalam proses untuk mencapai kita LNOB itu. Barangkali itu yang Jadi ada proses namanya disagregasi ya Pak ya, untuk bisa menangkap siapa-siapa saja yang tertinggal. Iya betul itu, karena sebetulnya kalau bicara statistik kan rata-rata Iya. seperti tadi disampaikan Mbak Tika, proses di Jakarta, di Jawa Tengah berbeda dengan di Papua, Iya. tapi angka yang keluar satu. Iya. Nah itulah yang dilakukan oleh BPS, dan banyak cara juga BPS melakukan. Selain upaya diskresi itu juga banyak melakukan improvisasi seperti membuat model-model sehingga disagregasi itu bisa dapat termasuk ke small area statistik. Jadi kalau tadi LNOB dilakukan disagregasi, kemudian nantinya akan disampaikan di dalam Voluntary National Report gitu ya, VNR gitu ya. Mungkin secara ringkas apa sih VNR itu? Mbak Tika mungkin atau Pak Ambar bisa menjelaskan? Ya baik. VNR itu kan Voluntary National Report. Tapi Review. Voluntary National jadi Review itu ya. suatu pandangan, tulisan, laporan yang dibuat secara sukarela oleh negara-negara yang menjadi anggota PBB untuk bisa memberikan laporan seberapa jauh capaian SDGs di masing-masing negara. Nah, artinya VNR itu sebetulnya adalah macam rapor kita negara anggota PBB yang tercakup dalam situ. Ditunjukkan kemajuan sampai di mana capaian yang ada, terutama untuk memperlihatkan tadi gimana yang LNOB itu. Jadi semua negara yang tergabung dalam PBB itu nanti akan menyusun VNR. Sesungguhnya tidak semua, kan namanya voluntary. Makanya siapa saja yang mau, dia dipersilahkan untuk menyusun VNR. Betul, dan Indonesia itu berkomitmen untuk terus menjalankan SDGs. Karenanya Indonesia sudah beberapa kali membuat VNR, dan sepengetahuan kita VNR ini baru dibikin 3 kali. 3 kali. Kemudian di tahun 2025 ini adalah VNR keempat. Dan Indonesia dalam hal ini sedang berusaha untuk mempersiapkan itu. Saat ini sedang penyusunan berarti ya Pak ya? Ya, karena kan Indonesia dalam hal ini tanda petik seluruh entitas yang ada di bawah koordinasi Bappenas melalui Sekretariat Nasional sedang menyusun itu VNR.
Dan tahap ini sudah pada tahap istilahnya konsultasi publik. Artinya ya sebentar lagi harus sudah. Tinggal hampir rilis gitu ya Pak ya, Iya. VNR-nya. Tadi sudah disebutkan bahwa BPS berperan gitu dalam penyusunan VNR. Lalu secara rinci apa aja sih peran BPS dalam keikutsertaan penyusunan VNR ini? Sebetulnya proses VNR kan menyusun buku ya, menyusun buku laporan, dan seperti 3 tahun sebelumnya di 2021 kita juga membuat VNR membantu. Dalam hal ini BPS diwakili oleh sekretariat yang dalam hal ini di APS dan Kesra waktu itu menyusunlah VNR. Dan tahun ini pun sama, kita membantu Sekretariat Nasional menyiapkan data-data. Jadi ujuk-ujuknya bahwa data SDGs itu sebagian besar BPS berperan untuk menyediakan data itu melalui survei maupun sensus yang ada. Nah, disitulah peran kita. Minimal dari Susenas ada berapa indikator, dari Sakernas ada berapa indikator. Belum lagi survei-survei lain di bidang neraca juga banyak indikator yang disajikan terkait dengan 17 tujuan daripada SDGs. Jadi BPS berperan sebagai penyuplai data gitu ya Pak ya dalam penyusunan VNR. Nah, tadi juga sempat disinggung nih kalau LNOB ini akan disampaikan di VNR. Nah, lalu bagaimana sih hubungannya LNOB dan VNR? Kemudian bagaimana penyampaian LNOB ini dalam VNR? Mungkin bisa dijelaskan sejauh mana LNOB ini nanti dimasukkan ke dalam VNR. Mungkin Mbak Tika bisa menjelaskan. Oke, jadi di sini saya mau sharing gitu, bahwa di bulan Maret kami di BPS dilibatkan secara aktif melalui workshop yang diadakan oleh UNESCAP, yaitu Badan Regionalnya PBB di Asia Pasifik. Mereka mengadakan workshop mengenai judulnya itu Technical Workshop on Leaving No One Behind atau LNOB and the Social Protection Online Toolbox atau SPOT. Jadi di workshop itu dilaksanakan selama 3 hari. Kami berkesempatan di BPS diwakili oleh perwakilan dari Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, kemudian ada dari Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, Kesra, kemudian ada Direktorat Statistik Hansos dan juga Direktorat Statistik Duknaker. Nah, waktu itu kami diajarkan gitu bagaimana kita menganalisis namanya analisis Leave No One Behind atau analisis LNOB. Nah, analisis ini tuh bertujuan untuk melihat kelompok mana yang tertinggal itu tadi. Jadi agak berbeda dengan VNR tahun 2021 yang disebut Pak Ambar tadi. Tahun ini itu kita akan memasukkan analisis LNOB di dalam VNR Indonesia 2025. Jadi sebelumnya belum ada analisis LNOB. Ya. Jadi ini merupakan analisis yang baru gitu ya Mbak. Ya, jadi analisis ini menggunakan machine learning dari data survei. Dalam hal ini kita menggunakan data Susenas dan juga Sakernas dari BPS, kemudian melihat kelompok mana yang paling tertinggal gitu, yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah gitu. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa kita perlu memasukkan LNOB ini ke dalam VNR gitu ya? Jadi analisis LNOB ini menjadi salah satu, karena dia janji SDGs, dia menjadi salah satu komponen utama dalam VNR, dalam penyusunan VNR. Jadi di analisis LNOB kita bisa melihat tujuan SDGs mana yang paling tertinggal gitu. Jadi memang capaian di dalam masing-masing tujuan itu bisa berbeda. Ada yang sudah bagus, kemudian ada yang masih banyak yang tertinggal. Nah, dari analisis LNOB ini kita bisa melihat tujuan mana yang paling tertinggal. Kemudian selain itu kita bisa masuk lebih dalam
dari suatu tujuan itu atau bahkan indikatornya kelompok mana yang paling tertinggal. Misalkan tadi contohnya indikator akses air bersih gitu ya. Nah, kita bisa lihat kelompok mana yang paling tertinggal. Apakah dia kelompok yang miskin, kemudian apakah dia yang hidupnya di perkotaan atau malah di perdesaan, kemudian eh, karakteristik rumah tangga yang seperti apa gitu, kelompok mana yang tertinggal. Selain itu, dari analisis LNOB ini kita juga bisa lihat eh, perkembangan kesenjangan atau ketimpangannya. Jadi, eh, jika analisis ini dilakukan antar tahun gitu ya, dibedakan antar tahun, kita bisa melihat apakah kesenjangan dari yang sudah maju dan kelompok yang masih tertinggal itu apakah menyempit atau malah melebar gitu. Kalau harapannya dari Leave No One Behind itu kan kesenjangannya semakin kecil gitu ya Mbak. Nah itu yang diharapkan dari analisis LNOB ini, tujuan dan manfaatnya gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan analisis LNOB dalam VNR ini bagaimana. Tapi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai metode analisis yang digunakan dalam LNOB ini. Oke, baik. Jadi tadi sudah saya sebutkan kalau LNOB ini menggunakan metode machine learning gitu ya. Jadi secara khusus sebenarnya secara sederhana saja ya. Untuk analisis ini dia mengelompokkan dari data hasil survei atau kalau dalam hal ini kita menggunakan Susenas dan Sakernas yang dihasilkan oleh BPS. Jadi dari hasil survei itu kita menggunakan classification and regression tree namanya atau disingkat CART gitu. Nah, nanti akan analisis LNOB ini menghasilkan suatu pohon LNOB namanya kita sebutnya. Pohon LNOB. Pohon LNOB. Nanti editor mohon ditampilkan gitu contoh dari pohon LNOB. Nanti di pohon itu kita bisa melihat dari data misalkan rumah tangga atau individu yang ada di Susenas atau Sakernas itu dikelompokkan menjadi namanya circumstances berdasarkan circumstancesnya. Nah, circumstances ini kalau di BPS sebenarnya adalah suatu disagregasi gitu ya. Tadi yang disebut dengan Pak Ambar, ya betul. Disagregasinya apakah dia kelompok yang tinggal di perdesaan atau perkotaan, kemudian kelompok yang tinggal di rumah tangga dengan pengeluaran atau pendapatan yang rendah atau yang kaya gitu ya. Jadi kita bisa melihat kesejahteraannya itu bisa menggunakan pendapatan atau pengeluaran. Nah, kalau di Susenas itu kita bisa melihatnya dari pengeluarannya. Apakah dia dikelompokkan di rumah tangga miskin atau tidak miskin. Kemudian apakah dilihat lagi karakteristik kepala rumah tangganya, apakah dia berpendidikan tinggi atau rendah, kemudian umur kepala rumah tangganya apakah muda atau sudah tua gitu. Jadi pohon ini akan mengklasifikasikan misalkan suatu indikator akses terhadap air bersih. Nah, rumah tangga mana yang perbedaannya paling senjang gitu antara circumstances yang tadi. Misalkan ternyata rumah tangga yang ada di perkotaan dan perdesaan itu sangat berbeda akses terhadap air bersihnya. Jadi pohon itu yang pertama akan mengklasifikasikan dia akses air bersih berdasarkan perkotaan dan juga perdesaan. Misalkan secara nasional rata-rata akses air bersih 80%. Tetapi kita lihat lagi dari pohon itu kita bisa melihat di perkotaan akses air bersihnya hanya 60%, sedangkan di perdesaan sudah 90% sudah bisa mengakses air bersih. Nah, seperti itu. Kemudian akan dikelompokkan lagi, melihat kelompok mana yang paling berbeda lagi.
Misalkan ternyata rumah tangga dengan kepala rumah tangga yang pendidikannya rendah itu akses terhadap air bersihnya lebih kecil gitu. Nah, itu nanti pohonnya akan mengelompokkan dan mendapatkan hasil akhirnya. Nanti kita bisa lihat kalau di grafik itu ditunjukkan dengan warna orange. Nah, itu adalah yang furthest behind namanya, yaitu adalah kelompok yang paling tertinggal. Kelompok yang paling tertinggal yang perlu mendapatkan perhatian khusus gitu dari pemerintah. Jadi dari tri-tri itu tadi dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori yang sudah kita tentukan gitu. Terus nanti mana sih kelompok yang paling tertinggal itu? Yang warna oranye itu nanti ditapel ya? Iya, betul. Di grafik. Ya, selain itu, selain warna oranye yang menjadi perhatian, kita juga bisa melihat kesenjangannya antara oranye yang paling furthest behind dan juga yang warna biru kalau di grafik. Yang warna biru itu yang furthest ahead. Jadi kelompok yang paling maju. Kita bisa melihat seberapa senjang antara yang kelompok oranye dan kelompok biru ini nanti. Nah, itu yang menjadi fokus di analisis LNOB ini. Perbedaan dari yang kelompok terendah sama kelompok tertinggi berarti. Ya, bisa seperti itu. Sebetulnya inilah keunggulan di VNR 2025 ini. Karena sebelumnya di 2021 itu hanya menampilkan pencapaian-pencapaian. Padahal pada dasarnya pencapaian itu kan statistik rata-rata. Iya. Modus atau apa. Ada yang tertinggal. Nah, ini coba diselesaikan dengan analisis LNOB yang bisa memetakan mana sih yang tertinggal, mana sih yang sudah nyampe. Nah, dari variasi data itulah. Nah, sebetulnya inilah keunggulan BPS. Karena BPS punya data Susenas dan data Sakernas yang tidak ada di tempat lain yang bisa menunjukkan untuk melakukan analisis ini. Berarti analisis VNR tahun ini bisa dibilang jauh lebih bermanfaat gitu ya Pak untuk melihat mungkin untuk pengambil kebijakan untuk bisa selanjutnya mengambil kebijakan kepada yang tertinggal ini. Ya, nanti khususnya dilakukan. di yang leave no one behind-nya itu tadi. Yang Ya, sebetulnya kalau bermanfaat sama bermanfaat, tapi lebih tajam. Lebih tajam. Nah, cara membacanya bahwa analisis VNR sekarang lebih tajam, sehingga pengambil kebijakan bisa lebih tahu mana yang harus kita lakukan. Gitu. Lebih tepat sasaran ya Pak ya. Nah mungkin tadi kan sudah dijelaskan bagaimana analisis LNOB-nya, kemudian metode yang digunakan, metode analisisnya, kemudian akan disusun di VNR ini. Mungkin secara gambarannya kalau di BPS contoh lebih lanjutnya ini bagaimana sih Mbak? Iya, seperti yang dijelaskan Pak Ambar tadi, kita juga terlibat dalam analisis LNOB ini ya, dalam VNR di tahun ini. Selain tadi ikut workshopnya, kita juga ikut melakukan pengolahan data untuk analisis VNR. Jadi kemarin kami melakukan analisis LNOB di 5 tujuan, sebenarnya di 5 tujuan utama yang akan dibawakan di VNR tahun ini. Jadi ada main goal dan juga tujuan yang lain ya. Jadi main goal di VNR tahun 2025 ini ada 5, yaitu tujuan 3, tujuan 5, kemudian tujuan 8, tujuan 14, dan tujuan 17. Nah, kebetulan kalau dari sumber Susenas dan juga Sakernas itu tidak bisa melakukan analisis di tujuan 14. Jadi kemarin kita melakukan analisis LNOB di 4 tujuan utama di VNR 2025. Jadi kalau boleh Mbak, saya mau menampilkan satu lagi grafik yang khusus dari sumbernya Sakernas 2024. Lebih lanjut, kita mau spill yang mungkin sudah tayang atau akan tayang gitu ya di VNR 2025. Jadi salah satu indikator yang kita tampilkan itu indikator tentang tingkat pengangguran terbuka. TPT. Iya, TPT. Nah, ternyata dari hasil analisis LNOB
di tahun Sakernas 2024 kita bisa melihat yang paling tadi kita lihat ya, yang paling tertinggal yang warna oranye ya Pak ya, itu adalah kelompok remaja. Jadi pengangguran secara rata-rata pengangguran di Indonesia itu 5%. Tetapi di kelompok yang paling tertinggal atau yang furthest behind itu ternyata di kelompok remaja, yaitu angkanya mencapai 17%. Jauh banget ya dari angka nasional yang tadi 5% ya. Ya. Nah, dari analisis ini kita juga bisa melihat yang furthest ahead tadi, yang warna biru. Oh, yang paling tinggi ya? Paling tinggi capaiannya. Ya, secara SDGs, itu ternyata dia tingkat pengangguran terbuka untuk kelompok di usia dewasa dan juga usia tua, kemudian yang hidup di desa, kemudian dia pendidikannya itu SD ke bawah, dan juga berjenis kelamin laki-laki, di kelompok itu Mbak, itu hanya 1% penganggurannya. Penganggurannya 1%. Nah, ini salah satu keunggulan juga dari LNOB3 ini, kita bisa secara langsung melihat gap-nya itu ya, gap kelompoknya itu, kesenjangannya, bahwa ada 1% kelompok di indikator ini yang sudah capaiannya sudah bagus gitu ya. Sedangkan di kelompok yang satunya, yang kelompok usia muda, itu masih perlu perhatian khusus gitu dari pemerintah. Nah, hal ini bisa kita lihat sih sebenarnya kalau dari rilis-rilis BPS gitu, kita bisa kaitkan secara langsung dari rilis BPS. Mungkin memang pengangguran terbuka di kelompok muda ini memang sangat tinggi gitu, karena kan mereka baru lulus kerja, lulus sekolah, iya kuliah, gitu ya. Kemudian sedang mencari kerja. Nah, itu bisa dikaitkan. Kemudian tadi untuk kelompok yang paling rendah, itu kan dia laki-laki, kemudian hidup di desa, kemudian sudah berumur gitu ya, itu biasanya mereka di sektor pertanian gitu. Nah, tetapi hal-hal yang seperti ini itu belum bisa ditangkap di analisis LNOB gitu. Masih perlu analisis lebih lanjut untuk gitu ya. atau kita bisa melihat dari ya tadi rilis-rilis BPS gitu ya, dikait-kaitkan. Tapi kalau dari analisis LNOB itu baru sebatas secara langsung ya, kita bisa melihat mana yang tertinggal dan mana yang sudah maju gitu capaiannya, SDGs-nya. Gitu. Berarti memotret di LNOB ini hanya memotret mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah, capaiannya seberapa gitu ya. Iya. Namun untuk kaitannya dengan fenomena-fenomena itu perlu analisis yang lebih lanjut lagi. Iya, betul. Mungkin kalau ada teman-teman meaning makers di sini yang masih penasaran buat bisa mengakses terkait dengan LNOB ini, apakah ada rujukannya, bukunya, literatur, atau mungkin link yang bisa diakses? Iya, untuk analisis LNOB yang ada di VNR tadi bisa dinantikan, atau mungkin kalau waktu podcast ini sudah tayang, mungkin udah rilis gitu ya. Iya, bisa dicari di Google VNR Indonesia 2025 gitu ya. Terbitnya kapan kalau boleh tahu VNR-nya? Sebenarnya kita bukan Bappenas ya. Bappenas. Oh, Bappenas ya yang menerbitkan. Bappenas mengirimkan atau mengupload ke UN itu. Kan tadi report ke UN ya. Iya. Itu bulan Juni tahun ini. Juni tahun ini. Nanti kalau ada yang penasaran bisa langsung. Ya, kalau sudah, syukur-syukur kalau udah rilis bisa langsung cari. Langsung Mbak. Cari ya. Siapa tahu ada yang penasaran banget gitu kan, udah nggak sabar. LNOB ini apa? Betul. Datanya Indonesia kemarin gimana ya? Iya, tinggal diketik di VNR Indonesia 2025. VNR Indonesia 2025. Ya. Catat ya teman-teman meaning makers semuanya. Ya. Selain itu, tadi dari UNESCAP, ya, dia juga sudah ada platformnya, bisa diakses secara langsung di lnob.unescap.org. Nah, di situ sudah menampilkan LNOB3 dari 33 negara dengan
periodenya itu 2010 sampai 2023. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa akses ke sana. Kemudian selain ada LNOB Tree-nya, dia juga menampilkan insight dan juga dari LNOB, masing-masing LNOB itu ditampilkan interpretasinya masing-masing. Jadi kalau ingin tahu lebih lanjut nanti bisa di link yang tadi atau LNOB. nanti bisa ditampilkan editor. Bisa ditambahkan di sini linknya nanti ya. Ya, selain itu Mbak Ria, ada juga negara-negara lain yang sudah menampilkan LNOB Tree di VNR-nya. Seperti negara tetangga kita, Kamboja, kemudian Filipina, kemudian Papua New Guinea, mereka sudah duluan menampilkan LNOB Tree di dalam VNR-nya. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu sekalian ingin tahu lebih lanjut gitu dari negara-negara yang lain. Kalau Indonesia berarti baru di tahun ini nanti Iya. akan muncul LNOB-nya ya. Itu untuk tahun berapa nih, Mbak? LNOB yang akan muncul? Kita menggunakan data 2024. 2024. Susenas dan Sakernas 2024. Nah, mungkin sekian episode podcast kali ini. Terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Ambar dan juga Mbak Tika, yang telah memberikan pencerahan terkait dengan LNOB dan juga VNR ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman Meaning Makers semuanya. Dan apabila teman-teman Meaning Makers ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan kegiatan-kegiatan dan juga output dari DAPS, bisa di follow Instagramnya di @dapsbps dan juga subscribe YouTube DAPS di DAPS BPS RI, bisa di search saja di kolom search YouTube, bisa di follow, di subscribe YouTube-nya. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ria. Terima kasih Mbak Ambar. kasih. Terima kasih Mbak Tika.